Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ruang Tanpa Hampa hanya di podcast Semapa. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan dua orang tamu nih teman-teman. Nah di sini ada Bapak Brigadir Albert Sunario dan juga ada Bapak Bribtu Dadang Alpino nih teman-teman. Nah mereka ini merupakan seorang dari Densus 88 yaitu Satgas Wil Teror dari Polri Provinsi Bengkulu nih teman-teman. Nah teman-teman semuanya, hari ini kan kita sudah melakukan sosialisasi nih ya Pak, bersama SMA Negeri 4 Kota Bengkulu dan juga dari Densus 88 tentang pencegahan terorisme. Nah sebelum kita sharing-sharing nih Pak, Keisha mau tanya dulu nih, bagaimana kabar dari bapak-bapaknya nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Oke, alhamdulillah baik ya teman-teman. Nah nih Pak, tadi kan kita sudah melakukan sebuah sosialisasi nih dari Densus 88 mengenai pencegahan terorisme. Nah kira-kira apa sih tujuan dari Densus 88 ini? Keisha mau tanya dari Pak Dadang dulu nih ya. Nah kira-kira apa sih tujuan dari Densus 88 ini melakukan sebuah sosialisasi tentang pencegahan terorisme itu tadi ke SMA-SMA yang ada di Provinsi Bengkulu ataupun di Kota Bengkulu nih Pak, bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Keisha. Jadi tujuan dari Densus 88 Anti Teror Polri khususnya Satgas Wil Bengkulu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar siswa ini dapat memahami bahayanya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan pelajar. Hal tersebut juga selaras dengan visi misi pimpinan kami bahwa tidak semuanya kasus terorisme itu harus diselesaikan dengan penegakan hukum, tapi bisa kita lakukan pendekatan, bisa kita lakukan sosialisasi pencegahan, dan terbukti dengan beberapa kasus teror yang terjadi. Ternyata dari pelaku teror pada saat ditahan itu tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan bisa jadi mereka menjadi tersangka dan mengulang kembali kesalahannya. Oleh sebab itu pimpinan kami menyampaikan kita kedepannya akan terus melakukan pencegahan dan sosialisasi. Oke, terima kasih. Nah lanjut nih, Keisha mau tanya ke Bapak Brigadir Albert Sunario nih. Keisha mau tanya tentang kira-kira bagaimana sih Pak strategi kami sebagai seorang remaja nih ataupun siswa-siswa SMA supaya kami itu terhindar dari kasus-kasus yang berdampak negatif tentunya bagi masa depan generasi muda tuh Pak. Ya tentunya remaja itu sebenarnya agak sensitif ya, karena dia itu lebih sensitif dengan hal-hal yang ada di sosmed. Nah itu salah satunya. Menurut saya strategi yang harus diambil anak-anak muda khususnya di Provinsi Bengkulu adalah mereka mendapatkan informasi yang harusnya positif. Ketika mereka mendapatkan banyak informasi sosmed itu dengan negatif, mereka akan berpikir yang tidak benar, sehingga mereka harus melihat apakah ini positif atau negatif. Ketika itu positif silahkan diambil, apabila negatif silahkan ditinggalkan. Jadi medsos ini sangat masuk sekali kepada anak-anak muda, karena mereka setiap hari memegang handphone, memegang internet. Jadi silakan ambil konten-konten positif, terutama untuk membangun atau patriotisme di Indonesia ini. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bapak. Nah itu tadi ya teman-teman, sebagai seorang generasi muda nih yang menggunakan teknologi, apalagi anak-anak muda sekarang main yang namanya sosial media ya Pak. Nah kita harus pintar-pintar nih buat untuk menyaring-nyaring kira-kira berita mana aja nih yang hoax, berita negatif, dan juga berita positif mana aja yang bisa kita share-share juga sama teman-teman semuanya. Dan juga sebagai anak muda sebenarnya kita bisa juga loh teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terorisme, seperti membuat konten-konten positif tentang pencegahan terorisme tuh Pak, bisa juga ya. Nah dan juga nih teman-teman, sebagai seorang generasi muda kita juga harus pandai untuk mencegah diri kita
terlibat dalam hal-hal yang negatif tersebut. Nah lanjut nih, Keisha mau tanya sama Bapak Brigadir Albert Sunaryo nih Pak tentang, nah ini Pak, di Provinsi Bengkulu sendiri, bahkan di Kota Bengkulu nih ya Pak, beberapa waktu yang lalu itu kan sudah terjadi sebuah kasus nih Pak, yang namanya kasus begal nih Pak. Banyak, bahkan itu pelakunya sendiri merupakan siswa-siswa dari SMA tuh Pak. Nah kira-kira bagaimana tanggapan Bapak tentang bagaimana caranya kami sebagai seorang pelajar nih Pak untuk mencegah dan juga terhindar dari hal tersebut supaya tidak menjadi pelaku apalagi menjadi korban nih Pak. Nah kira-kira apa pesan Bapak untuk para siswa-siswa di Provinsi Bengkulu nih Pak tentang kasus tersebut? Ya, saya rasa memang kasus seperti ini sebenarnya marak dan bisa saja menyasar anak-anak sekolah ya tentunya, apalagi anak SMA. Jadi strategi yang mungkin kami sarankan adalah lebih mendekatkan diri kepada agama, kemudian banyaknya kegiatan-kegiatan positif yang diambil. Jadi ketika anak-anak itu tidak banyak kegiatan positif di sekolah maupun di rumah, mereka akan berpikir aneh-aneh, kemudian ya melakukan hal-hal yang seperti itu akhirnya. Nah, akhirnya akan merugikan dari keluarganya, kemudian merugikan dari sekolahnya, sehingga pendekatan-pendekatan dari keluarga, dari guru itu sangat penting di situ. Kemudian bagaimana sih supaya kita tidak menjadi korban dalam hal pembegalan seperti itu? Tentunya kita juga harus melihat situasi kondisi, kira-kira apakah kita ini keluar atau pergi di tempat-tempat yang kurang aman, sehingga ketika kita berpergian ke tempat yang kurang aman itu akan menimbulkan dampak nantinya apabila ada suatu hal yang akan mengancam kita. Jadi saya harapkan adik-adik ya di SMA 4 khususnya, ya silakan apabila ada yang sesuatu yang kurang pas atau mencurigakan di tempat-tempat adik-adik sering berpergian, silahkan dilaporkan kepada kami, tentunya Polda Bengkulu atau Polres atau Polsek, sehingga dari pihak kepolisian akan mampu menangani dengan cepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah itu tadi ya teman-teman, kata Bapak Albert nih, kita sebagai seorang siswa juga ataupun remaja, kita juga harus pandai dalam menjaga diri, jangan pergi ke tempat-tempat yang gak aman, dan juga kita harus melakukan sebuah pendekatan kepada Tuhan ataupun kita melakukan hal-hal positif nih teman-teman. Karena seorang remaja yang sehat, cerdas dan juga ceria tentunya bisa mengontrol dirinya sendiri tuh teman-teman, dan juga menjaga dirinya. Nah Bapak, kita tadi kan sudah bincang-bincang nih Pak tentang beberapa hal. Nah kira-kira bagaimana kesan Bapak Albert dan juga Bapak Dadang tentang SMA Negeri 4 Kota Bengkulu? Karena tadi kan kita sudah sosialisasi tuh ya Pak, kira-kira apa pesan-pesan khusus untuk siswa-siswa nih di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu? Luar biasa ya, saya tadi baru datang ketika agak sedikit terlambat ketika di masjid itu saya melihat rapi sekali anak-anaknya, jadi mendengarkan semua. Jadi terlihat sekali SMA 4 ini luar biasa sekali ya, patuh ke gurunya yang jelas, kemudian mereka menghargai sekali siapa yang ada di depan, mendengarkan sekali ya apa yang menjadi pokok permasalahan di situ. Saya melihat di depan tadi, wah rapi sekali, sepertinya saya tadi di awal saya sepertinya wah kayaknya dulu harusnya saya sekolah di SMA 4 ini, karena ini salah satu sekolah terbaik menurut saya, karena kami sudah berputar-putar di Bengkulu, dan ini ada hal seperti ini, podcast seperti ini ya, ini sepertinya kayaknya masih cukup langka di kalangan SMA. Kalau di universitas mungkin sudah banyak. Jadi saya lihat hal tersebut ini bagus sekali, sehingga apa yang kita bicarakan di sini bisa didengar oleh anak-anak atau anak-anak sekolah yang lain juga tentunya. Jadi ini hal yang positif. Itu menurut saya luar biasa sekali SMA 4. Ya. Alhamdulillah dengan kedatangan kami ke sini, kami melihat dewan gurunya siswa SMA 4. Insya Allah SMA 4 ini aman, terjauhi dari segala macam paham intoleransi, radikalisme dan terorisme. Kami yakin SMA 4 ke depannya bisa menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain, karena bagus sekali dengan kedatangan kami disambut dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah,
Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta dengan siswa-siswa yang sangat smart menurut kami, apalagi Mbak Kaisa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah itu tadi ya teman-teman kesan pesan untuk kita dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah berarti kan siswa-siswi SMA Negeri 4 Bengkulu ini merupakan seorang siswa-siswi yang keren-keren banget, yang disiplin dan juga patuh kepada gurunya nih teman-teman. Sesuai dengan motonya, Go Green. Iya, sekolah Green School ya Green Pak School, kita, ya, Green sekolah School. Green School. Nah, makanya supaya SMA Negeri 4 Kota Bengkulu menjadi siswa-siswa yang berprestasi dan juga sekolah yang berprestasi, kita harus lebih giat dan juga disiplin dalam sekolah nih teman-teman. Nah, jadi itu terima kasih Bapak bincang-bincang kita kali ini ya teman-teman. Nah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi sama Bapak Albert dan juga Bapak Dadang nih teman-teman, ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, jadi itu Pak bincang-bincang kita hari ini. Oke, jangan lupa juga like, share, komen, dan juga subscribe Media Center Semapa ya teman-teman di sosial media kami. Oke, dadah!